Tolong ambilin sapu, ya dong, buat nyapuin pelataran. Anak siapa yang duduk di pintu, bikin ayah penasaran. Nah, berbicara tentang Abang Empo, Bang, mau nanya dong kegiatannya apa aja sih di Abang Empo? Kalau di Abang Po banyak sih. Kalau di angkatan aku itu adalah angkatan dengan penugasan terbanyak. Oke, kenapa tuh? Dalam waktu 1 bulan kita pertama kita bertugas, Iya. itu seluruh Abang Po 30 finalis sudah dapat penugasannya masing-masing. Oke. Jadi biasanya dalam waktu sebulan tuh paling penugasan cuma 2, 3, atau Iya. 4. Tapi di kita langsung semuanya banyak. Kebetulan juga kita waktu itu ke Ciamis, Porprov, ya kan, Oke, Porprov, ya, olahraga provinsi. Ya, kita juga datang ke sana, Ya. sebanyak 30 finalis, semuanya pada datang ke sana. Terus juga kita ada juga pekan olah Porda, Porda pekan olahraga ya, daerah. Porda Kabupaten juga kita jadi bagian di dalamnya. Terus kita banyak juga dengan acara-acara kedinasan sebagai among tamu, mungkin sebagai pembicara. Terus untuk HUT Kabupaten Bekasi kita Iya. juga jadi yang menyairkan yang namanya puisi Karawang Bekasi. Iya, Karawang Bekasi. Karawang Bekasi kita menyairkan. Terus setelah itu kita banyak sih kegiatannya. Kita juga ada kegiatan yang namanya kunjung Muara Gembong. Oh, Muara Gembong ya. Kita nanam mangrove di sana, kita betul. main-main bareng-bareng. Terus juga kita melestarikan dan juga kita mempromosikan juga bahwasanya ternyata di Muara Gembong punya yang namanya dodol mangrove, dodol sirup mangrove, dan itu Sirup kita mempunyai tugas untuk yang namanya Membranding. iya, membranding itu semua dan juga memperkenalkan kepada khalayak ramai bahwasanya Muara Gembong punya sentra kuliner kayak gitu. UMKM yang ada di sana. Betul, gitu betul, ya. betul. Oke, ada nggak sih Bang kaitannya Abang Po ini sama kegiatan literasi gitu Bang? Wah, ada banget sebenarnya. Iya, gimana tuh? Karena kalau kita lihat, kita kan ada yang namanya literasi kewargaan ya. Ada namanya literasi kewargaan. Dan di situ sebenarnya salah satu poin pentingnya adalah kita mempelajari yang namanya budaya, Oke. sejarah, Iya. dan juga mungkin pariwisata. Betul. Nah, informasi tersebut tuh dapatnya dari mana? Pastinya dari kegiatan berliterasi. Betul. Kita baca bukunya, kita juga baca mungkin dari artikel-artikel yang ada, kita baca dari video-video dokumenter Kabupaten Bekasi. Iya. Nah, disitulah peran literasi dan juga kegiatan literasi dijalankan. Oke. Jadi kalau ditanya terkait literasi dan juga kebudayaan itu bisa berjalan, bisa karena Iya. memang budaya tersebut memang diabadikan melalui Literasi, iya, didapatkan lewat literasi. Betul. Gimana mau tahu kalau misalnya nggak ada baca. sumber bacanya gitu kan. Iya, betul banget ya Bang. Nah, Bang, kalau misalnya kita ngomongin Abang Empo itu udah Betul. kompleks banget tadi ya. Iya. Terus juga udah tahu kayak seleksinya gitu ya. Terus kayak cerita Abang Resa sendiri yang dari 2018 mantengin, 2021 ikut tapi belum rezekinya. Belum rezeki. 2022 dapat dan jadi duta Abang Bang Empo Po intelijensia Intelijensia. gitu kan. Itu kan udah approve banget gitu Betul. kan. Dan kalau misalnya kita ngomongin nih Bang, tadi sempat disinggung juga masalah pendidikan gitu. Karena Boleh. itu menarik banget karena buat orang sibuk gitu ya, kita pengen tahu Bang biar teman-teman juga termotivasi Iya, gitu iya, ya. iya. Ini Abang tuh lulusan mana dan waktu kuliah tuh kayak gimana sih? Oke, kalau aku tuh dulu S1-nya di Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Oke. Jurusan? Nah, aku tuh ngambil program dual degree program. Oke. Dual degree program itu aku ngambil 2 jurusan. Oke. Jurusan pertama aku itu jurusan perpajakan. Perpajakan. Jurusan aku yang kedua itu jurusannya ilmu politik. Ilmu politik. Tuh. Pusing nggak? Jatuhnya iya. Jatuhnya iya dan jatuhnya semua orang pada bilang yakin gitu Yakin, kan. Kok nekat gitu kan dan jatuhnya kayak bisa nggak ya? Aku juga kayak pesimis gitu loh di awal. Tapi alhamdulillah dari pihak Rektorat Universitas Brawijaya juga membantu dari segi pembuatan daripada jadwal kuliah aku sendiri dan juga segala macamnya tuh beneran diurusin kayak gitu kan. Dibantu lah ya. Iya, dapat benefit-benefit tambahan di mana kalau mata kuliah umum universitas dan juga mata kuliah nasional itu aku nggak perlu ngambil lagi. Jadi cuman ngambil sekali aja Sekali gitu. aja. Jadi SKS yang lain bisa aku ambil untuk mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang benar-benar fokus sama jurusan itu. Betul. Pusing nggak Bang? Jatuhnya pusing sih, pusing banget. Kenapa? Karena memang pertama jadwalnya padat. Betul. Jadwal kuliah itu dari kalau di kampus aku tuh ada
7 sampai 9, 9 12, 12 3, 3 6, 6 9. Oke. Nah, itu semuanya aku ambil. Oh, semuanya ada. Ya, gitu. karena biasanya per satu orang Iya. itu mata kuliahnya kan 9 mata kuliah. Iya, betul. Aku kali 2. Oh. Jadi 18 mata kuliah. 18. Nah, jadi sehari itu aku bisa ngambil 4 sampai 5 mata kuliah. Sehari. Dalam satu hari aku bisa ngambil 4 sampai 5 mata kuliah dan itu beneran padat gitu. Jadi memang punya waktu sedikit buat makan tuh sedikit banget Iya. kayak gitu loh. Terus sebenarnya kalau untuk waktu-waktu kuliah masih bisa kita maintenance dan juga masih bisa kita selang-selingin dengan baik ya. Tapi ketika udah masuk ke UTS, betul, kan itu itu. barengan di Iya, minggu yang barengan, sama. di minggu yang sama. Di minggu yang sama itu UTS ataupun UAS. Oke. Nah, kita harus ngerjain dan kan beda-beda ya. Betul. Ada mungkin ngerjain di tempat. Kalau ngerjain di tempat kan masih enak ya. Iya. Nah, kalau yang tugasnya kayak disuruh bikin paper, disuruh bikin kayak kita punya esai, Iya, karya tulis lah. karya tulis. Nah, itu yang susah karena kan kita mesti yang namanya cari tahu dulu kan. Iya. Kita cari tahu dulu lebih dalam baru kita bisa buat papernya. Nah, itu sebenarnya yang pusing dan itu kalau udah UTS Iya. pasti aku bakal sakit. Pasti itu aku tuh berteman baik sama yang namanya rumah sakit. Itu udah jadi temen lah gitu. Karena memang banyak kegiatannya, terus makannya nggak dijaga, jadinya gampang ngedrop. Nah, itu mungkin teman-teman semua yang mau kuliah 2 degree mungkin bisa di-reconsider untuk mungkin sering-sering yang namanya asupan vitamin sih. Iya. Karena memang hektik banget. kebetulan hektik dan ya badan diforsir, otak juga diforsir. Jadinya tumbang. Jadi tumbang. Nah, makanya teman-teman semua jangan sampai tumbang lah kayak aku. Berarti itu namanya manajemen waktu aku mungkin masih kurang gitu ya pada saat itu. Jadinya sering yang namanya sakit. Iya, bukan manajemen mungkin karena udah kebanyakan juga sih. Iya juga Bang. sih, jatuhnya memang yang bukan kapasitas Iya, udah manusia. juga dari kapasitas manusianya gitu. Oke, dari S1 Bang tadi sebut lanjut ke universitas. Groningen University. Oke, itu gimana tuh Bang maksudnya? Nah, aku tuh ke Groningen University di Belanda. Oke. Itu tuh dapat dari CFDS UGM. Oke. Class for Digital Security. Aku daftar di situ, kita disuruh bikin paper di sana. Nah, ketika disuruh bikin paper, dapat tuh diseleksi. Diseleksi juga diseleksi wawancara, diseleksi tulisnya juga kayak gitu kan. Nah, ketika itu yang daftar itu jatuhnya ratusan ribu karena seluruh Indonesia. Yang mendaftarkan tuh seluruh Indonesia, apalagi Universitas Gadjah Mada kan merupakan salah satu universitas terbaik ya di Indonesia. Tuan rumah juga. Iya, jadinya kayak gimana ya? Aduh, saingannya banyak banget. Aku tuh sempat pesimis kayak ya udahlah, dapat syukur nggak ya udah gitu betul, kan. betul. Yang penting kayak kita udah usaha nih, udah ngasih tahu yang terbaik. Dan alhamdulillahnya seleksinya ya udah langsung deh kita ternyata namaku ada. Ada nama aku gitu kan. Dan total yang keterima itu nggak banyak. I think cuma 30 sampai 40 orang. Aku kurang make sure ya berapa banyak, dan itu langsung masuk ke grup Telegram. Jadi kita kan pengumumannya by email. Pengumuman by email ketika kita dapat congratulations, selamat, langsung masuk ke grup Telegramnya itu. Nah, setelah masuk ke grup Telegramnya itu, kebetulan itu aku ikutan kelas itu di tahun 2020. Pada saat COVID. Jadi mau nggak mau kita fully, sebenarnya aku di Indonesia ketika melakukan kegiatan belajar mengajarnya di Indonesia, namun memang kita secara hybrid, secara virtual. Ya, secara virtual full. Jadi nanti untuk kelasnya ini, jadi sistemnya kita mengakses portalnya. Kita akses portal daripada si Groningen University-nya itu. Nanti ada waktu di mana penayangan video. Jadi ada Zoom meeting. Pertama tuh ada Zoom meeting. Jadi dibikin videonya dulu dan videonya tuh bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Baru setelah 3 pertemuan itu namanya kelas AMA, Ask Me Anything. Nah, disitulah kelas dimana kita bisa bertanya kepada dosen kita. Jadi untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu memang fully recording daripada dosennya itu sendiri. Baru di pertemuan keempat itu kelas AMA, baru kita bisa bertanya. Gitu. Jadi beda ya sistemnya sama Iya, di sini. benar. Dan per tiap pertemuan nanti juga kita bisa download modul yang bisa jadi bahan kita. Ya, jadi per tiap pertemuan dikasih kayak gitu. Nah, setelah itu baru di pertengahan ada UTS juga sama kita testing. Saat itu di akhir juga ada UASnya. Total 2 tahun aku ngerjain itu semua. Dan itu full online. Sampai wisuda juga. Iya, sampai wisuda juga. Jadi 2022. Wisuda online S2 tuh gimana sih? Ya sama dipanggil namanya sih. Sama dipanggil namanya, gelarnya apa, terus indeksnya apa, dapat predikat apa. Baru udah cuman foto doang, udah. Gitu. Udah selesai. Dan itu di rumah. Di rumah. Jadi kayak
Kalau ditanya punya kesan nggak? Enggak. Kalau ditanya kayak apa sih kesannya, ya kesannya cuma belajar aja. Belajar aja, Kalau ya. kan kalau yang ditonton sebelumnya mungkin beruntungnya adalah bisa langsung ke sana Kesana, kan, ya, langsung ke betul. sana kan. Jadinya bisa dapat atmosfer untuk tinggal langsung, dan Iya. kebetulan karena aku tim COVID ya, tahun COVID, jadinya ya mau nggak mau harus bisa merelakan itu semua. Itu semua. Oh, jadi itu bener-bener cuma full biaya pendidikannya aja ya? Iya, dapatnya full tuition fee-nya Oke, aja. nggak- Jadi kalau accommodation fee sama living cost-nya kita nggak dapat, karena memang kan kita tinggalnya di Di Indonesia Indonesia langsung kan, di rumahnya gitu. Mungkin kalau aku berangkat ke sana dapat. Dapat. Oke. Kalau misalnya ditanya nih Bang, hal apa sih yang harus kita siapin biar kita tuh bisa dapat beasiswa kayak Abang tuh? Yang pertama, cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke. Kalian bisa langsung datang ke portal yang namanya portal pendidikan. Misal ke portal kampus, Oke. itu bisa. Terus sekarang juga dipermudah dengan adanya Kampus Merdeka. Iya, betul. Di Kampus mana Merdeka, iya di mana pertukaran. iya di mana informasi juga jelas dan gamblang di sana. Namun kalau kalian memang pengen spesifik datang ke negara tersebut untuk dapat beasiswa di negara tersebut, bisa langsung datang ke kedutaan besarnya. Oh. Gitu. Karena kedutaan besar itu punya informasi terkait beasiswa di negaranya mereka masing-masing. Oke. Jadi misal kalau kalian mau dapat beasiswa di Malaysia, kalian bisa datang ke kedutaan Malaysia untuk cari informasinya. Dan kalau di kedutaan Malaysia malahan ada baliho di depan kedutaannya. Oh, Jadi informasinya itu informasinya langsung gitu ya? besar, gede Oke, gitu. oke. Terus misal kalian mau datang ke Jerman gitu untuk dapat beasiswa, itu juga bisa langsung ke kedutaannya. Ke Belanda juga langsung ke Langsung aja ke kedutaan sana Belanda. gitu ya? Iya. Oh, itu ada via online nggak sih Bang? Kayak kita Bisa aja. Yang penting kita tahu dulu daripada si portal si kedutaan Iya, besarnya kedutaan itu tersebut. nanti bisa diakses untuk cari informasinya. Oke, berarti sekarang tuh banyak ya beasiswa? tuh Banyak sebenarnya, tinggal teman-teman semua itu mau nggak nyari Mau atau informasinya. enggak gitu ya? Karena- Setelah dapat informasinya, baru kita tuh persiapan apa yang harus dipersiapkan. Biasanya TOEFL, TOEFL, IELTS, betul. tergantung kalau kalian mau ke negara mana, keperluannya apa. Terus yang dipersiapin lagi adalah paper. Biasanya iya, paper. tuh kalian mendeskripsikan siapa diri kalian, apa kontribusi yang akan kalian berikan setelah kalian lulus. Iya. Itu wajib banget ya, dan yang pasti terakhir adalah tes. Tes. Nah, Di itu tes. tesnya waktu itu apa Bang? Banyak banget, itu sama kayak jatuhnya kayak matrikulasi sih. Oke. Jatuhnya kayak tes matematika juga, sainsnya juga, IPS-nya, IPA kayak gitu. Sama-sama semuanya. Sama-sama. S2-nya ngambil apa Bang? Digital Security and Data Science. Oke. Kenapa mengambil itu? Karena sebenarnya aku ngelihat bahwasanya sekarang data science, Iya. internet itu masif banget. Dan kebetulan sekarang ini aku kerja juga berkecimpung di Dunia, bidang itu kan, oke. di bidang itu. Karena aku ngelihat bahwasanya marketplace, Iya. terus big data itu menjadi komoditas yang tertinggi dan menjanjikan. Dan Iya. tidak banyak SDM yang mengetahui, paham dan juga mengetahui terkait ilmu tersebut. Jadi saingan aku terhadap orang lain juga sedikit, Oke. dan itu jatuhnya naikin value aku gitu Value ya, loh. brandingnya ada di sana. Betul. Oke, tadi menyinggung masalah kerjaan gitu. Karena tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya Bang Reza ini kerja sekarang di TikTok ya Bang? Betul. Ya, perusahaan TikTok. Boleh diceritain nggak gitu? Oke, aku tuh kerja di TikTok sebagai live stream operation. Nah, itu ngapain? Nah, itu tuh kalau kalian teman-teman sering lihat yang namanya nyuruh orang check out payment, itu kan cek keranjang kuning. Oke. Nah, aku adalah orang di balik itu semua. Jadi, ketika suatu brand ingin mempromosikan produknya dan juga melakukan penjualan di dalamnya, nah itu kan kita harus yang namanya bisa mempersiapkan itu semua. Betul. Mungkin dari displaynya, mungkin dari live roomnya, ataupun dari kualitas videonya, dari kualitas audionya, dan juga apa sih promosi-promosi yang bisa kita tawarkan di dalamnya. Nah, aku adalah orang di dalamnya, dan mungkin dari segi ads-nya untuk bisa yang namanya nanti penontonnya jadi lebih banyak. Iya. Nah, itu adalah tugas aku untuk bisa mempersiapkan itu semua. Bisa. Jadi tugasnya live stream operation adalah sebagai operation di live streamnya itu gimana caranya si live stream itu berjalan dengan baik dan menghasilkan output ataupun hasil yang maksimal. Oke, berarti benar-benar fokus ke live streamingnya itu. Betul. Gitu. Nah, itu waktu Abang menuju TikTok gitu, itu gimana? Jatuhnya kan ya pasti kita lamar ya. Iya, ngelamar, betul. Lamar, alhamdulillah dapat interview daripada si HR. Iya. Setelah interview HR, kita interview user. Oke. Baru setelah itu, ketika memang kita sudah dapat meyakinkan, baru aku di hire. Baru habis itu aku di plotting di brand apa, kayak gitu. Oh, gitu. Fasilitas apa aja sih yang didapat kalau kerja di perusahaan yang kayak gitu? Kalau fasilitas sekarang, kalau fasilitas untuk diri aku Iya. pribadi ya, aku tuh dapat laptop,
Oh. Pertama untuk pekerjaan Iya, kita betul, dapat untuk laptop pekerjaan. ya. Terus mungkin kalau untuk di kantor tuh kita dapat facility yang ada di kantor. Contohnya? Ada gymnya. Oke. Terus ada ruang tidurnya. Oke. Jadi kalau kalian stres gitu, ngerasain stres atau pengen taking a nap sebentar, bisa langsung ke kamar bed restnya gitu. Oh. Terus snack itu Oh, snack. wah banyak banget. Banyak. Snack banyak Dan banget. itu gratis? Gratis. Oke. Snack banyak banget. Terus mungkin di saat-saat tertentu kita juga dapat makan siang gratis, kayak gitu loh. Terus juga kalau kita ada acara nih, misal mungkin kayak acara lebaran, Imlek atau segala macam, itu juga kantor suka buat acara-acara kayak gitu. Buat kayak gitu ya. Jadi banyak banget karena tuh sekarang zamannya Gen Z itu untuk dia Iya, iya. startup ya. Karena ngerasa kayak fasilitas dan hal yang didapat tuh banyak dari sana gitu ya. Dan menurut Abang nih, keuntungan Abang di sana tuh apa sih Bang? Banyak sih sebenarnya. Jadi media belajar yang pertama. Iya. Karena kalau kita ngomongin kalau kerja awal-awal mau langsung jadi gaji gede kayaknya susah ya. Susah lah. Untuk saat ini memang harus berproses dulu. Tapi aku mikirnya adalah di sana itu bisa jadi tempat media aku belajar. Dimana aku bisa naikin value diri aku dengan ilmu yang aku dapetin. Skill-skill yang bisa aku tambahkan, yang aku terima dan hasil dari sharing dengan teman-teman aku itu sebenarnya yang lebih mahal daripada gaji itu sendiri. Jadi kalau ketika kita punya value yang tinggi dan kita dapat bersaing dengan orang lain, pasti nanti perusahaan-perusahaan lain akan melihat bahwasanya kita tuh jadinya punya hal yang membedakan dengan orang lain gitu, dan punya value-nya sendiri, dan taksirannya juga akan jadi jauh lebih tinggi Jauh gitu. lebih tinggi, betul. Jadi kalau teman-teman bilang saat ini aku bekerja di Dream Company, alhamdulillahnya iya. Alhamdulillahnya, tapi semuanya itu juga butuh proses di belakangnya. Panjang. Proses yang panjang di tadi belakangnya. diceritain juga. Iya gitu, proses yang panjang dan memang tidak instan. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian memang mau dan juga menginginkan sesuatu dan memang kalian punya niatan yang baik terhadap mimpi kalian, kejar. Tapi kalian harus tahu proses apa yang harus kalian lalui. Betul. Kalian juga jangan yang namanya mengejar tapi kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi kita harus tahu step by step ketika kita pengen menaiki anak tangga gitu. Ketika kita pengen di atas, tapi kita harus menaiki dulu tangga. Nah, step by step itu harus kita persiapkan dulu. Harus paham gitu ya. Harus Betul. tahu gitu ya. Betul. Oke, kalau tadi kita ngomongin enaknya aja gitu ya. Nggak enak ya kerja di startup? Gak enaknya adalah waktu yang fleksibel. Oh, kenapa? Nah, sebenarnya fleksibel ini dalam artian adalah bisa jadi karena memang waktunya fleksibel, every time you can get a call. Setiap saat kita harus bisa bekerja. Misal, kan live stream aku kan 7 hari ya, nggak maksudnya nonstop gitu kan ya. Nah, itu tuh gimana caranya, nanti mungkin bisa aja di Sabtu Minggu kita ada trouble, mungkin audionya trouble, mungkin videonya trouble, mungkin koneksinya trouble, atau mungkin ads-nya macet kayak gitu kan. Nah, itu kita harus bisa solving di hari itu juga dan di saat itu juga. Di saat itu juga. Jadi benar-benar harus on time itu, bukan on time kayak ada terus gitu. Jatuhnya nggak ada terus sih, sebenarnya kita juga bisa remote, bisa kita akses langsung dari laptop kita ke PC yang ada di live room. Nah, tapi kan pada saya mungkin ada orang yang mungkin nggak mau diganggu juga terkait weekendnya. Nah, itu adalah suatu pengorbanan dan juga salah satu gimana ya? Mungkin bagi orang lain adalah kayak kekurangan ya, tapi menurut aku ya itu bentuk tanggung jawab kita aja sih sebenarnya. Kalau kita bertanggung jawab terhadap kita punya kerjaan, kalau kita bertanggung jawab dengan kita punya amanat, itu mungkin ketika kita ngejalanin ya udah kita jalanin aja. Rasa bersalah ketika aku ninggalin gitu loh, ninggalin karena di sana lagi mereka mungkin hektik kayak, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan kitanya nggak abai gitu ya, kayak gitu dia, lebih ke bentuk tanggung jawabnya sih. Selain waktu yang fleksibel dalam artian yang tadi, itu ada lagi nggak kira-kira yang kurang? Kalau itu selama ini sih aku masih aman-aman aja ya, masih nyaman. Maksudnya untuk rekan kerja juga sama-sama enak, sama-sama senang, dan aku juga bekerja sama tuh bukan cuman dengan brand doang, tapi bisa juga dengan artis. Jadi KOL, aku bisa tanganin langsung. Kayak gitu. Waktu itu aku ada beberapa bekerja sama dengan KOL, bekerja sama dengan artis untuk live langsung di rumahnya. Nih, itu aku juga bantu di situ. Jadi benefitnya adalah kita jatuhnya kerja sambil senang-senang sih. Iya, karena suka juga. Betul, karena suka ngejalaninnya. Oke Bang, boleh gak sih ada kayak tips and trick gitu buat teman-teman gitu ya mau kerja di startup gitu terus kayak sukses
sukses jadi kayak abang gitu, itu apa kira-kira? Tips and triknya adalah yang pertama, kalian harus bisa yang namanya punya skill yang kuat. Skill yang kuat itu adalah gimana caranya kita dapat membedakan diri kita dengan orang lain. Karena persaingannya mungkin juga cukup ketat ya. Betul. Karena orang yang punya skill yang sama dengan kita banyak gitu loh. Iya. Nah, kita harus mempunyai apa yang dapat membedakan diri kita dengan orang lain. Itu yang penting. Dan yang kedua adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke. Bekerja dengan penuh dengan hati dan juga dengan passionnya. Karena jangan sampai mungkin Gen Z sekarang kan banyak tuh dapat problem di mana punya masalah dikit langsung hilang. Iya. Nah, mungkin itu harus beneran kita kurang-kurangin sih sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti labeling yang seperti itu melekat dalam diri kita. Jadi kita memang harus profesional dalam melakukan pekerjaan kita. Kayak gitu sih tips and triknya. Kerja keras lah. Kerja keras lah. Kalau aku sih jatuhnya bukan kerja keras ya, kerja cerdas bukan kerja keras. Oke. Kayak gitu. Biar bisa sampai di titik ini. Betul, gitu, betul. Oke bang, mungkin terakhir gitu, Apa-apa boleh tuh? gak abang ngerefleksikan diri abang gitu kan, perjalanan biar itu bisa jadi motivasi mungkin ya. Jadi orang tuh nggak mandang yang kayak, dia mah udah jadi abang empo emang karena privilege-nya, atau kayak dia mah TikTok karena emang dia udah jadi abang empo. Karena orang-orang nggak tahu ya kayak di belakangnya tuh kita tuh kayak gimana gitu. Itu boleh dong bang refleksikan. Jadi buat teman-teman semua nih ya, pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bekasi, ingat bahwasannya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi adanya diri saya sekarang adalah dimana proses saya ke belakang. Jadi proses-proses itu yang membentuk diri saya sekarang. Dan tidak ada sesuatu yang instan. Jadi buat mie aja, walaupun instan harus dimasak dulu. Sama juga dengan diri kita, yang dimana kita memang harus menjalani proses-proses itu. Aku bisa berbicara di sini, bisa melakukan public speaking seperti ini. Mungkin di awal aku ikutan Abang Po, aku masih gagap. Oke. Jadi, tapi lambat laun aku punya yang namanya jam terbang. Kita belajar, kita latihan. Nah, itu yang membentuk diri kita dari sekarang. Jadi teman-teman semua jangan pernah abai terhadap proses, jangan mau hasil yang langsung instan. Tapi teman-teman semua harus perjuangin dan nikmatin prosesnya. Kayak gitu. Oke, Bang Reza, abang dari Kabupaten Bekasi. Oke, thank you Bang ya udah ngisi podcast hari ini gitu ya. Bangga banget karena banyak belajar gitu dimulai dari abang empo, terus juga dari perkuliahannya gitu kan. Jadi jangan cuman kayak akademiknya, non akademiknya juga naik. Betul, gitu ya. Kerjaannya juga sukses karena sekarang kerja di startup TikTok yang menjadi inceran para Gen Z gitu untuk ikutan, dan ini sangat menginspirasi gitu ya. Baik, thank you banget Bang Reza gitu ya. Saya selalu makasih banyak loh Paul Fraya. Ini sangat menginspirasi banget khususnya buat teman-teman muda. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari Potsi hari ini. Sampai jumpa di Potsi selanjutnya. Bye bye.